Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini, kita telah mendapatkan unit mobil Toyota Camry tahun 2010. Yes, Anda mendengar dengan benar. Ini adalah mobil Toyota Camry tahun 2010. Tapi ini bukan Camry 2010 biasa aja guys. Ini adalah mobil Toyota Camry tipe Q 3500cc dengan mesin V6 engine guys. Waduh. Dengan modal cukup dengan 100 juta, tambah lagi jasa supir. Waduh, Anda bakal ngerasa udah kayak bos atau nggak pejabat di dalam mobil ini guys. Apalagi dengan fitur yang berlimpah di dalam yang akan memanjai Anda. Namun, sebelum kita mulai review ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton sama video ini. Kalau kebetulan kalian suka sama video ini, jangan juga lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian terus dapat notified dan ada sneak preview kalau saya mau upload video baru ya guys. Mari aja kita langsung mulai review Camry ini. Kalau dari segi desain mobil ini, desainnya memang saya jujur ya, saya sendiri secara personal itu lebih suka desain Camry yang tahun seperti 2010 ini. Karena dia menonjolkan desain yang lebih manis, elegan, dan formal daripada yang zaman sekarang guys. Yang zaman sekarang memang boleh kelihatan lebih modern, tapi dia kelihatan bukan seperti Camry lah. Ini saya lebih suka desainnya guys, lebih manis. Dan kalau dari tahun 2010 masih menggunakan lampu halogen, ada sedikit perpaduan krom di sini. Dan untuk sistem pengereman, kalau Anda berkemudi dengan cepat, Anda bisa dipastikan aman karena dia menggunakan disc brake untuk empat-empatnya. Dan di tahun 2010 itu hal yang langka loh. Dan kalau dari segi comfort, dia juga sudah ada keyless entry. Dan sudah ada electrical retracting mirror. Dan kalian lihat sini, ini ada sloping desainnya yang bulat dan manis. Dan ada sentuhan-sentuhan chrome secara sedikit guys. Kalau dari belakang dia juga sudah ada tarikan chrome di sini. Dan kalau misalkan kalian lupa Anda mengendara Camry tipe yang apa, ini ada tulisan di sini guys. 3,5 cc Q dengan mesin V6 engine-nya mereka. Di atas ada lampu dia yang sudah menggunakan masih halogen, dan lampu remnya itu cukup canggih untuk zaman dulu ya, karena dari samping mengikuti sampai ke belakang. Dan di sini enak ya, trunk bagasinya belum power back door sih, tapi Anda bisa lihat itu bagasinya bisa diakses lewat kunci. Dan di sini tempat penyimpanannya tuh cukup luas kayak kalian lihat sekarang. Ini bisa dengan gampang Anda taruh stick golf di sini dan langsung muat guys. Ya kalian lihat praktikalitasnya cukup banyak di dalam mobil Toyota Camry ini. Dan karena ini tipe dia Camry yang V6 engine 3500cc, Anda juga di fit out dengan dua exhaust yang berada di sini dan di sini guys. Dan itu hanya didapatkan di tipe dia yang V6 ini guys. Nah, dan sekarang saat kita berada di jok baris kedua mobil Toyota Camry ini, kita langsung dijamu dengan kualitas interior yang hitam. Kulit hitam ini juga kerasa tuh sangat amat mewah, dan gabus yang dipakai itu bisa dibilang sangat amat empuk untuk kelasnya ya. Dan perbedaan antara tipe dia yang Q ini dan tipe dia yang G dan V itu kualitas dari warna kulitnya guys. Warna kulit yang Anda dapat yang hitam ini hanya bisa didapatkan di tipe dia yang Q yang V6 engine ini. Kalau tipe dia yang V atau G, Anda hanya dapatkan warna dia yang beige atau nggak krem. Kalau dari segi lainnya sih itu bisa dibilang cukup sama lah. Dan ini warna hitam dicampur dengan perpaduan warna coklat itu guys, menambah dan membicarakan nuansa kemewahan, formalitas, dan bisnis banget di dalam mobil ini tuh guys. Dan itu sih bisa dibilang cukup keren gitu ya. Nah, kalau dari segi teknologi, mobil ini bisa dibilang cukup komplit untuk zamannya. Nih, saya tunjukkan nih. Di armrest ini, Anda bisa melihat bahwa Anda bisa mengatur lumbar support belakang untuk jok baris kedua secara elektris saat Anda turunkan armrestnya. Dan itu bisa diakses dari segi kiri dan segi kanan. Anda pun juga bisa mengatur audio sistemnya, Anda bisa menaikkan dan menurunkan volume, ganti track, dan Anda pun juga bisa mengontrol AC dari konsol tengah di sini guys. Dan itu sih bisa bilang canggih banget. Anda pun juga bisa mengatur dan menurunkan dan menaikkan sunshade-nya di belakang ini guys. Dan fitur ini itu nggak didapatkan di tipe dia yang lainnya guys. Hanya didapatkan di tipe dan mobil Toyota Camry ini saat zamannya. Dan itu bisa dibilang sih luar biasa banget guys. Dan saat kita berbicara soal perihal headroom dan legroom ya, headroomnya di mobil ini sih bisa bilang cukup luas. Ini saya tinggi 171 cm dan kepala saya itu masih kerasa luas guys. Dan kalau untuk legroom, ini legroomnya saya udah majukan
passenger di depan saya kepada maksimal, dan ini posisinya sangat luas sekali guys. Dan kalau misalkan saya mau balikan ke belakang lagi kepada posisi yang normal ya, itu masih banyak legroomnya di sini guys. Nggak ngerasa sempit sama sekali di dalam mobil ini. Dan kalau dari segi kenyamanan berkendara di mobil ini menawarkan kita sih nuansa yang enak ya. Satu yang saya mesti akui, itu keredaman kabin di dalam mobil ini itu bagus banget. Hanya yang Anda mendengar sekarang itu hanya suara mesin saja yang masuk ke dalam mobil ini guys. Dan itu pun karena mesin ini kan mesin besar, V6 engine 3500 cc, makanya suaranya sedikit masuk. Kalau dari segi road noise lainnya, kayak suara motor lewat, suara orang klakson, itu diredamkan oleh noise cancellation systemnya di mobil ini guys. Jadi suara dari depan itu sangat minim yang masuk ke dalam kabin. Dan wind noise, suara angin itu baru bisa kedengar saat Anda mungkin di 100 atau 120 km per jam baru kedengar tuh suara anginnya. Selain itu, full sunyi dan full comfort yang ditawarkan di dalam mobil ini guys. Dan kalau dari segi suspensi di mobil ini bisa dibilang empuk karena dia sudah menggunakan MacPherson strut untuk di depan dan dual link suspension untuk di belakang. Jadi Anda sebagai passenger di belakang itu nyantai banget guys. Suspensinya itu bouncy, nggak keras, enak gitu loh, comfort banget. Dan kalau dari segi body roll, kalau misalkan supir Anda nyetirnya gesit sering kanan kiri ataupun mau putar balik, body roll di mobil ini tuh wah pas banget, sangat firm dan stabil kelihatannya tuh. Ini kan kita lagi manuver kiri kanan dan saya masih bisa secara firm di sini gitu guys, gak ngerasa tergoyang-goyang di dalam mobil ini. Bisa dibilang ini top notch quality sih di dalam mobil ini ya guys. Dan memang apalagi kita ditawarkan juga dengan adanya sunroof untuk menambah nuansa kelegaan di dalam mobil ini dan juga memasukkan sinar matahari lah supaya mobil ini nggak kelihatan gelap-gelap banget di dalam mobil ini guys. Dan kalau dari segi praktikalitas, oh jelas komplit di mobil ini guys. Di bawah multifunction armrest ini Anda bisa akses, Anda dapat buat storage di bawah situ. Anda juga bisa mengakses ini tempat storage di bawah sini, dan Anda pun juga bisa menaruh botol aqua di bawah situ guys. Selain itu, karena mobil Toyota Camry ini dibuat untuk kenyamanan dan kegesitan, waduh, marilah kita langsung aja lompat kepada segi test drive mobil ini guys. Nah, yang paling saya bisa bilang dari saat berada di posisi mengemudi mobil ini ya, itu betapa rileksnya postur duduk di mobil ini guys. Ini nih yang kadang-kadang kecampur di mobil ini tuh. Mobil ini tuh mau saya bawa ngebut atau saya mau bawa nyantai ya. Karena dia itu mesinnya V6 dengan horsepower 362 dan torsi yang 364 Nm. Saya jadi bingung gitu loh, mau dibawa ngebut atau mau dibawa nyantai gitu ya. Tapi memang mobil ini tuh dua-duanya bisa. Dari segi kenyantaian enak banget postur duduk di mobil ini karena joknya itu sangat suportif dengan sedikit lumbar support di sini dengan kualitas yang enak. Itu membawa nuansa nyantai dengan armrest yang empuk kayak gini. Jadi enak banget cruising di mobil ini tuh. Cruising nyantai di mobil ini tuh enak, tapi saat Anda kick down di bawah ngebut, tenaganya itu bakal kerasa banget. Waduh, torsinya bakal kerasa. Dan tenaganya mobil ini tuh, kalau Anda bawa di jalan tol enak ya, tenaganya tuh baru kerasa di RPM 3000 sampai 4000 tuh guys. Itu tenaga fisiknya tuh baru menonjol di situ guys. Dan saat kita ngebut jalan tol aja, kita coba ya, itu 0 ke 100 sih kita mencapai di angka 8 detik. Kadang-kadang bisa sekitar 7,5 atau 7,7 detik ya. Tapi sekitar segitulah, 7,5 sampai 8 detik saat kita mencoba mobil ini. Tapi dari segi lainnya itu gesit, ini mobil tuh gesit, enak, buat nyalip pun juga enak ya. Sayangnya zaman dulu mobil ini kan memang dari segi desain itu sedikit bulat dan manis ya. Jadi belum ada aerodynamics yang dipikirkan di mobil ini. Jadi masih kurang segesit itulah. Coba kalau dengan teknologi dan desain language seperti sekarang, dengan tarikan-tarikan garis aerodynamics, pasti lebih mantap lagi di dalam mobil ini guys. Dan saat kita bawa mobil ini, dari segi stabilitas, segi handlingnya nggak paling tajam. Handling di mobil ini nggak begitu tajam karena memang buat nyantai, lebih buat nyantai. Tapi pedal bisa dibilang responsif, sangat responsif kalau untuk pedalnya. Sayangnya
dia itu kurang mode pedal shift aja sih sebenarnya. Anda kalau misalkan mau main manual mode, Anda bisa mainkan manual mode-nya tuh di sini, di giginya Anda tarik ke kanan, dan Anda bisa mengatur dan naik dan turunkan giginya. Dan total di sini ada 6 speed CVT ya, karena kita dapatkan tipe automatic, dan itu 6 speed variable transmission CVT itu guys. Dan kalau dari segi kenyamanan itu nggak kalah sama kayak yang di belakang. Jadi sekali-sekali kalau misalkan Anda mau bawa mobil ini, dan sebenarnya sih kalau Anda nggak pakai supir pun itu juga oke di mobil ini, karena kualitasnya itu cukup bagus, enak, dan fitur komplit. Mana nyangka loh, Camry tahun 2010 ada memory seat 2 men. Memory seat 2, Anda bisa mengatur memory seat 2, dan joknya pun juga sudah diatur secara elektrikal di sini. Dan selain itu, ini juga sudah ada tilt dan teleskopiknya itu menggunakan sistem elektris, men. Sistem elektris, John. Gila. Memang canggih ya. Ini mobil itu sangat amat canggih di zamannya, guys. Dan dari itu, Anda pun nih juga bisa mengatur display di mobil ini. Dari warna dia kan kayak karena sekarang ini biru. Anda juga bisa mengatur displaynya. Dan Anda bisa mengatur warna display kayak kalian sekarang itu kan warna putih nih, tapi Anda juga bisa ganti jadi warna biru, warna merah. Waduh, ini warna merah sih gesit banget kelihatannya ya. Kalau Anda mau racing, mau ngebut, Anda pencet ke tombol warna merah tuh guys, langsung siap buat dibejek mobil ini. Ya memang sih, enak ya dibawa nyetir mobil Camry ini. Memang dari segi handling, radius putar tuh nggak begitu bagus, karena radius putarnya itu besar banget. Dan mobil ini tuh kan sistemnya 4-wheel drive ya. Tapi selain itu sih enak di mobil ini ya. Dia bisa mencapai balance antara kenyamanan dan juga sportinya. Itu ketemu tuh balance-nya tuh guys. Ketemu balance dari posturnya duduk yang relax, dari pedal yang sangat responsif, dari mesin yang sangat amat besar. Itu mendapat mix berkendara yang dua-duanya enak dan juga gesit di dalam mobil ini guys. Dan selain itu, yang saya juga mesti pinpoint nih, yang saya mesti tunjukkan yang hanya ada di tipe Camry ini, itu Anda mendapatkan fitur ini untuk menurunkan dan menyalakan sunshade-nya. Itu ada di sini, Anda pencet. Nah, ada satu fitur juga yang saya suka, yang hanya didapatkan di mobil Toyota Camry ini guys. Kalau misalkan kita sudah naikkan tirai yang di belakang itu, kalau kita taruhkan mobil ini kepada reverse dan mundur, tirainya itu secara otomatis akan turun supaya kita bisa lihat kaca yang di belakang itu guys. Itu adalah fitur safety yang luar biasa yang saya ajukan kepada Toyota sih. Itu hebat, saya kasih jempol tuh kepada mereka sudah mikirkan sampai sejauh itu guys. Dan itu pun hanya didapatkan di tipe D yang Q yang sini guys. Kalau yang di yang lainnya itu nggak didapatkan. Dan kalau dari spion, kaca spion sudah electrical retracting, Anda bisa mengatur yang di sini semua. Dan dia pun juga sudah ada parking sensor untuk di depan dan di belakang. Dan kalau nggak salah ya, ini mungkin saya bisa salah di sini, parking sensor yang di depan itu hanya didapatkan di tipe D yang Q, yang ini nih. Kalau yang lainnya dapat di belakang, tapi hanya ini yang dapat fitur komplit yang parking sensor di depan situ guys. Dan gokilnya nih, setelah kita bejek bahwa ini mengemudi mobil ini, dia itu BBM-nya tuh nggak gitu boros loh. Serius, BBM di ini mobil saya telah mencapai 1:8 di mobil ini. Itu hampir bensinnya tuh lebih boros, hampir sama lah sama kayak Innova bensin loh. Innova bensin yang 2000 cc yang sekarang itu kan pemakaiannya bisa sekitar 1:7, 1:8 juga guys. Dan ini V6 engine 1:8, dan itu luar biasa sih. Tapi memang konsumsinya ini mesti semacam Pertamax turbo, karena dia kan sudah V6 ya. Atau nggak dia pakai Shell V-Power lah, karena dia kan V6 engine guys. Tapi kok dari segi itu sih saya suka loh. Kalau Anda mau nyantai, ada fitur cruise control juga. Anda pun juga dapat fitur cruise control. Anda juga bisa mengatur, ada sunroofnya di sini. Sunroofnya juga sudah tilt. Anda bisa mengatur di sini, buka tutup sunroofnya, dan itu, ngidam saya mobil ini. Jujur saya pengen bungkus bawa pulang mobil ini guys. Dan sayangnya mobil ini tuh nggak dijual. Mobil itu nggak dijual, dan jadi memang karena jarang banget mobil Toyota Camry itu Toyota Camry tahun 2010 tipe ini itu langka dan jarang. Dan sekali kalian dapat, Anda belum tentu dapat kualitas yang bagus seperti ini. Kadang-kadang start-up engine-nya lo rusak, kadang-kadang elektrikalnya rusak, kadang-kadang kacanya lah ngadet gitu. Ini langka banget barang yang kita dapatkan guys, dan kita beruntung dapat mobil ini. Gila.
Dan ini semua dia tuh semi digital ya, jadi ada sedikit MID kecil yang sudah ada digital cluster, yang memang itu standar sih di Camry lainnya, tapi saya juga pinpoint aja. Itu ada, Anda bisa melihat konsumsi BBM dan kecepatan dan lain-lainnya. Yang komplain saya di mobil ini itu hanya dia nggak ada kamera parking mundur dan nggak ada blind spot monitoring. Karena kalau Anda dapat V6 engine mau ngebut-ngebut kan mesti tahu nih, suasananya. Tapi kalau nggak ada kamera, nggak ada blind spot monitoring, itu sih sangat riskan lah, sangat sedikit riskan. Tapi kayak selain itu sih oke. Palingan cuma tinggal steering wheelnya aja yang kadang-kadang tuh sedikit berat. Tapi sebenarnya saya mungkin terlalu kejam kali ya. Memang zaman dulu itu nggak ada dan jarang banget, hanya mobil-mobil Eropa tertentu yang sudah ada electrical power steering. Kalau ini ya wajar sih, ini kan masih tahun 2010, dia menggunakan hydraulic power steering guys, dan itu wajar. Dan ada seberapa orang pun termasuk teman saya yang lebih suka mobil-mobil zaman dulu karena itu menggunakan hydraulic power steering. Menurut mereka lebih ada one-on-one feeling dengan mobilnya karena sensasi mengemudinya itu benar-benar kerasa. Sedikit berat lah, sedikit ada feedback. Tapi kalau buat saya sendiri, karena nanggung menurut saya loh, ini udah V6 tapi ya mungkin bisa elektrik ya oke lah. Tapi sebenarnya buat zaman dulu sih, buat tahun 2010 masih oke lah. Dan kalau dari segi blind spot monitoring pun, buat zaman dulu tuh belum ada malahan yang menggunakan blind spot monitoring. Jadi sebenarnya oke lah mobil ini guys. Tapi overall mah ya sangat pas sekali lah. Kalau Anda dalam budget 100 juta gitu misalkan, dan Anda mau cari mobil dengan V6 yang gesit dan juga nyaman, inilah guys mobil yang mesti Anda pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau misalkan Anda lagi di pasar dan ingin mencari mobil seperti si Toyota Camry ini yang tahun 2010 ataupun yang lebih muda atau yang lebih tua, yang mempunyai kenyamanan dan kegesitan yang sama, Anda layak membandingi Toyota Camry ini dengan BMW F10 523 yang menggunakan mesin V6 engine itu guys. Mereka berdua tuh sangat layak dibandinggi karena kualitasnya itu hampir sama. Toyota Camry ini mempunyai V6 engine, yang si BMW juga menggunakan V6 engine. Perbedaannya, mobil si BMW fiturnya tuh sedikit lebih komplit. Dia kan sudah mempunyai BMW iDrive System dengan infotainment screen yang ada TV 2 untuk passengernya di dua-dua situ. Kalau si Toyota Camry kan belum ya. Selain itu sih mereka mirip. Kalau si Camry mesinnya itu kan menggunakan 6 speed automatic CVT. Kalau si BMW menggunakan 8 speed automatic non CVT guys. Transmisinya jadi dan kickdownnya lebih kerasa dan tarikan lebih enak kalau Anda pakai si BMW. Dan kalau dari segi handling jelas lebih enak BMW. Kalau Toyota lebih ke kenyamanan. Tapi kalau saya sendiri disuruh pilih secara pribadi, saya lebih pilih kepada si Toyota Camry karena satu, dia dimanufaktur oleh Toyota dan Jepang. Barang-barang spare partnya semua gampang untuk dicari dan murah. Dan secara durabilitas lebih awet, itu dari pengalaman saya sendiri, lebih awet di Toyota ya, karena sekarang ini nggak pernah kita servis, nggak pernah kita otak-atik mesinnya, nggak pernah kita rombak, paling cuma servis AC aja sih. Selain itu semua dari segi elektrikal, dari segi apa masih responsif dengan biasa. Dan tombol-tombolnya itu kalau di BMW sering pudar warnanya, kalau ini belum pudar sama sekali. Itulah kehebatannya Toyota, bisa membangun barang yang bisa long lasting sampai lebih dari 10 tahun gitu. Masih awet barangnya seperti like new guys. Jadi itulah, kalau menurut saya suruh pilih, saya lebih pilih si Toyota Camry sih sebenarnya. Kalau dari segi handling juga BMW jelas lebih menang, tapi si Toyota dan BMW yang menggunakan hydraulic steering wheel seperti sama. Jadi dua-duanya sedikit berat guys. Dua-duanya itu belum menggunakan electric power steering, dua-duanya belum. Masih menggunakan sistem hydraulic power steering. Jadi itulah review saya untuk si mobil Toyota Camry V6 ini guys. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian ada masukan, kritik atau saran, jangan lupa untuk tuliskan itu di komen section di bawah. Kalau kalian pun juga ada mobil yang saya ingin review, mohon tuliskan itu di komen section di bawah guys. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi itu, dan follow Instagram kita. Ketemu lagi di video berikutnya.